Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Maika yang akan membacakan breaking news pagi hari ini tentang pelanggaran-pelanggaran hukum yang baru-baru ini terjadi. Langsung saja berita pertama, yakni yang sedang viral di media sosial, seorang wanita yang melanggar peraturan lalu lintas. Berikut cuplikannya. Seperti yang telah Anda lihat, wanita ini melanggar peraturan lalu lintas, tidak menggunakan helm dan melakukan kesalahan dalam memberikan sen. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka wanita tersebut telah melanggar pasal 294 mengenai pelanggaran tidak memberikan isyarat lampu saat berbelok dan pasal 29 ayat 1 tentang pelanggaran tidak memakai helm ber-SNI. Wanita tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 1 bulan dan denda sebesar Rp250.000. Berita selanjutnya, yakni mengenai kasus pencopetan yang baru-baru ini terjadi di Kota Magelang. Untuk kronologi lebih lanjutnya, saya sudah terhubung bersama dengan rekan saya, yakni Yolanda. Kepada Yolanda, dipersilakan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Yolanda Siska. Di sini saya sudah berada di tempat kejadian perkara dari kasus pencopetan yang terjadi di Magelang. Bersama saya korban. Loh, Mbak? Di mana Mbak? Oh maaf ya Mbak. Selamat pagi Mbak. Pagi. Oke, dengan Mbak siapa? Mbak Tias. Oke Mbak Tias, jadi untuk kronologinya gimana Mbak? Kok bisa dicopet gitu? Kan saya duduk di halte kan itu. Nah, terus ada orang yang tiba-tiba datang. Boleh Terus lihat kamera Mbak? Terus taunya tuh dia udah ambil dompetnya dari tas saya begitu. Oh, jadi Mbak tahu dompet hilang itu kapan Mbak? Waktu pelaku udah pergi apa gimana? Waktu pelakunya udah pergi. Terus Mbak gimana? Nangis, marah, meraju, atau depresi? Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena dompetnya juga nggak ada uangnya. Oh, begitu. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Mbak. Oke, jadi begitu keterangan dari korban. Selanjutnya akan ada keterangan dari warga sekitar yang menjadi saksi dari kasus pencopetan. Dengan siapa? Bapak siapa? Selamat pagi Bapak. Ya, dengan saya Bapak Sutomo. Dengan Bapak Sutomo dan Bapak. Saya Mbak Oh iya, maaf Mbak. Dengan Mbak siapa? Mbak Fatimah. Oh, dengan Mbak Fatimah dan Bapak Sutomo. Jadi untuk ciri-ciri pelaku sendiri itu bagaimana Bapak Sutomo? Tinggi kuris, tinggi kiris, Tinggi kurus Bapak. ya tinggi kurus, ya tinggi kurus. Jadi untuk ciri-ciri pelaku itu sendiri tinggi kurus. Lalu adakah ciri-ciri lain? Stylish banget ya orangnya. Jadi begitu keterangan dari Bapak Sutomo. Mari kita tanyakan langsung untuk kronologi kejadiannya bersama Mbak Fatimah. Selamat siang Mbak. Siang. Untuk kronologinya sendiri bagaimana ya Mbak? Awalnya saya udah ngebatin ya dia itu copet, tapi saya nggak peduli aja. Terus lama-lama kok ada orang teriak-teriak. Kata saya mah, apaan tuh? Terus saya lihat lagi, ternyata copet. Terus ya udah kita kejar aja. Jadi begitu kronologi dan cerita dari saksi dan warga setempat. Sekian dari saya, kembali ke studio. Terima kasih Yolanda atas liputannya. Pelaku pencopetan tersebut telah melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa yang mana dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun. Selanjutnya, ada kabar mengenai kasus suap yang terjadi di kampus oleh seorang mahasiswa dan oknum dosen baru-baru ini. Untuk kronologi kejadiannya, saya sudah terhubung dengan rekan saya lagi, Yolanda. Kepada Yolanda dipersilakan. Ya, halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Yolanda. Jadi di sini saya sudah berada di lokasi kejadian perkara dari kasus penyuapan yang marak terjadi di Magelang. Untuk itu sudah ada tersangka dari kasus penyuapan. Untuk itu langsung kita tanya saja. Jadi selamat
Pagi. Pagi. Untuk namanya siapa, Kak? Nurul. Untuk Kakak? Cica. Oke, untuk Kak Nurul dan Kak Jija, motifnya apa ya kok melakukan penyuapan? Saya cuma mau lulus skripsi, tapi nggak mau skripsian. Biar gampang. Oh, jadi begitu. Kalau untuk Kak Jija sendiri? Saya butuh duit buat party-party. Ya. Begitu saja keterangan dari pelaku. Kembali ke studio. Terima kasih Yolanda atas liputannya. Pelaku penyuapan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, yang mana dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 3 tahun. Kasus selanjutnya yakni penyalahgunaan dan pengedaran narkoba yang baru-baru saja ini terjadi di salah satu instansi pendidikan. Lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yolanda. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Yolanda Siska. Jadi di sini saya sudah berada di lokasi yang sama dengan para pelaku penyalahgunaan narkoba. Langsung saja kita wawancarai mereka. Baik, dengan Kak siapa? Rahel. Dengan Kak Rahel dan Kak Vincent. Jadi untuk Kak Rahel dan Kak Vincent, kenapa sih bermotivasi punya keinginan gitu buat makan narkoba? Awalnya sih saya coba-coba ya. Terus saya cobain lagi. Loh, kok makin enak? Ya udah saya ketagihan. Jadi begitu keterangan dari Kak Rahel. Kita tanya langsung aja ke polisi yang bertugas mengamankan. Dengan Bapak siapa? Xavier. Dengan Bapak Xavier. Jadi Bapak Xavier, ini kronologinya gimana Bapak? Mereka ini menggunakan ini ya, sabu ya. Ini tuh Boleh tolong terlarang dilihatin ya. kamera? Ini ya barang buktinya. Oh, jadi mereka menggunakan sabu. Iya. Ini sabu asli apa gimana Bapak? Bentar ya, saya coba dulu keasliannya. Lah, emang boleh gitu? Ya boleh. Oh, baik. Wah, asli ini. Cut guys, cut. Jadi begitu keterangan dari saya. Kembali ke studio. Pelaku pengedaran dan penyalahgunaan narkoba ini telah melanggar UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Untuk menutup breaking news pada pagi hari ini, saya akan membawakan sebuah kasus yang sedang marak-maraknya terjadi di Kota Magelang, yakni kasus Klitih. Lebih lengkapnya, saya kembalikan kepada rekan saya, Yolanda, yang akan menginterview pelaku dan pihak kepolisian yang bertanggung jawab. Baik pemirsa, bersama saya Yolanda Siska Putri Nur Hidayah. Di sini saya sudah berada di lokasi kejadian perkara kejadian Klitih yang berada di Magelang baru-baru ini. Langsung saja kita wawancara tersangkanya karena di sini juga ada tersangka. Baik, untuk para tersangka dengan nama siapa? Titin. Khotimah. Nah, untuk inisial K dan T, ini mereka melakukan tindakan Klitih pada pagi tadi pukul 6 pagi. Untuk korbannya itu diperkirakan wanita. Untuk motif sendiri, mari kita langsung tanyakan kepada para tersangka. Untuk motifnya apa? Gabut, Mbak. Butuh duit. Jadi begitulah pemirsa keterangan dari para tersangka. Langsung saja kita dengarkan keterangan dari pihak kepolisian yang sedang bertugas. Selamat malam Bapak. Selamat sore. Pagi Pak. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Arif. Dengan Bapak Arif. Jadi kronologinya bagaimana ya Pak? Seperti yang dikatakan warga sekitar dan saksi, jadi motifnya mereka dari arah selatan ke arah utara dan membacok seorang wanita yang berusia sekitar 20 tahun dan ditangkap oleh rekan saya yang ada di kantor sekarang. Jadi begitu pemirsa. Untuk barang buktinya apa saja Pak? Hanya celurit ini saja yang kami temukan. Jadi celurit tersebut yang digunakan oleh tersangka untuk melukai korban, betul Bapak? Betul sekali. Oke, jadi begitu saja pemirsa keterangan dari pihak kepolisian. Sekian dari saya. Kembali ke studio. Terima kasih kembali Yolanda. Pelaku Klitih ini telah melanggar pasal 170 KUHP tentang tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang, yang dimana dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 12 tahun. Sekian saja dari saya, Maika. Sampai jumpa di breaking news selanjutnya.
kita video tugas PCPL. Iya, Mbak. Dia sih minjem topinya. Oh iya.